Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Waiwange dari kelas 21A NIM B1DD221018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Prosesnya bagaimana? Kita lihat saja video berikut ini. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan protein, sehingga protein dibuat di dalam tubuh kita. Nah, proses pembuatan protein ini disebut dengan sintesis protein. Pernah atau tidak teman-teman berpikir, kenapa sih protein itu tuh penting sekali di dalam tubuh kita? Nah, kita akan bahas ini. Protein memainkan peran penting dalam tubuh kita. Di antaranya, untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itu, kita membutuhkan protein. Nah, bagaimana sih proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salina mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses pertama adalah tahapan transkripsi. Nah, transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminisasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Nah, poin yang harus diingat pada transkripsi adalah DNA adenin pada DNA berpasangan dengan urasil pada mRNA, timin pada DNA berpasangan dengan adenin pada mRNA, guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Lalu, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basan nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Nah, teman-teman, tadi kan tahap 1 transkripsi kan sudah. Nah, kita beralih ke tahap yang kedua adalah translasi. Kita lihat cuplikan video ini. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Yang kita ketahui, RNA mengandung 3 jenis basan nitrogen atau yang dikenal sebagai kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi adalah proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat dalam translasi ialah perinemus atau aturan memasang basan nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U di tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A di tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C di tRNA, dan C pada mRNA akan berikatan dengan G di tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon A, U, G, tRNA yang membawa asam amino metronik dan antikodon AC akan melekat pada mRNA.
maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama dengan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu A. arabstor site, B. peptidyl site, E. atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan pembawa antikodan. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triple kodon. Misalnya, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di RNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai relase faktor. Saat relase faktor masuk ke daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida ini yang dikenal sebagai protein. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata dalam menyebutkan atau mungkin agak terbantah-bantah, dan juga maaf kalau jika ada suara hujan karena di sini lagi hujan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.